Kami sangat senang sekali, bahagia sekali dengan adanya kemauan para alumni untuk adanya pengajian. Ya, tadi diantaranya adalah untuk terus punya hubungan batiniah dan sekaligus lahiriah. Ya, meskipun sebenarnya hubungan guru dengan murid itu tetap ada sampai kapanpun, tidak akan terputus. Murid adalah murid, guru adalah guru, sampai kapanpun. Maka dengan adanya pengajian ini, ya, di samping kita terus punya hubungan batiniah, tapi lahiriah juga harus tetap ada. Kemudian kesyukuran juga bahwa para alumni kita terus punya keinginan untuk belajar terus sampai kapanpun. Maka yang kita harapkan dari para alumni itu bahwa ilmu itu harus terus bersambung menyambung. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa melenceng dari apa tadi, biar sama, ya, sama pikiran. Kalau sebenarnya sama pikiran itu hal yang tidak mungkin, gitu. Tapi setidaknya, ya, setidaknya sama akidahnya, sama landasannya. Karena kadang-kadang sekarang ini banyak hal-hal yang sebenarnya sebenarnya hal yang kecil tapi dianggap besar. Ya. Hal kecil dianggap besar, hal furu'iyah dianggap menjadi usuliyah atau sebaliknya. Maka cara berpikir kita kembalikan kepada cara berpikir para ulama salaf. Maka seperti Ibanatul Ahkam atau yang akan kita pelajari Syajaratul Ma'arif, itu sebenarnya pengembalian fikrah kita terhadap para ulama salaf. Nah, banyak orang sekarang ini punya satu dalil, ya, dan kadang-kadang dalilnya benar, ya, dalilnya benar, tapi penempatan dalil itu kadang-kadang salah. Maka kita mencoba menggali dari berbagai macam pikiran-pikiran mereka. Nanti di dalam, ya, mungkin ada diskusinya, ada tanya jawabnya, ya. Kita tidak hanya melulu membaca, ya, tapi kita juga ada sharingnya, tanya jawabnya. Yang kalau seandainya Bapak mungkin ditanya, kemudian Bapak nggak bisa jawab, ya biasa nggak jawab aja. Nanti dijawabnya nanti yang akan datang, gitu. Karena semua yang ditanya itu jawabannya harus punya landasan berpikir yang menurut sunnah, menurut Quran. Tapi ketika itu mungkin ketika Bapak ditanya, ya Bapak enggak, secara ini bukan orang yang pinter banget, orang yang cerdas.
Tapi Bapak hanya mengikuti saja, mengikuti ulama-ulama kita. Ya. Ada yang kadang-kadang orang menginikan bahwa saya salafi, sebenarnya kita sudah salafi. Kita mengikuti madhab, ya, entah madhab apa saja. Para pendiri madhab itu adalah orang-orang salaf. Maka sebenarnya kalau seandainya kita mengikuti para madhab, para pemimpin madhab atau seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu sebenarnya kita sudah menjadi orang yang salaf sebenarnya. Tapi sekarang kadang-kadang salaf itu dinisbatkannya ke ulama yang sebenarnya bukan ulama salaf, tapi ulama pertengahan. Jadi kalau mengikuti ulama ini maka dia manhajnya manhaj salaf. Tapi sebenarnya manhaj salaf itu ya manhajnya para imam madzhab dalam ilmu fikih. Ya. Dalam ilmu tasawuf juga madhabnya madhab salaf. Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian dalam ilmu akidah itu semuanya madhabnya madhab salaf yang kita pelajari itu. Imam Hasan Asy'ari itu salaf. Nah, kadang-kadang sekarang ini ada orang yang mengaku salaf tapi sebenarnya mereka tidak salaf. Nah, ini banyak sekali nanti ya. Memang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada alumni kita harus berpikiran bebas. Tapi sebelum berpikiran bebas itu harus ada ilmu yang luas. Jadi ilmu dulu diluaskan, baru pikiran bebas. Karena pikiran kita kadang-kadang kalau kita berpikir tanpa ada ilmu, maka tidak ada artinya. Maka keilmuan ini memang harus diperluas oleh kita. Setelah ilmu kita luas, maka pasti pikiran kita bisa menjadi orang yang berpikiran bebas. Tapi bebasnya bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas dalam undang-undang Islam, undang-undang salaf, para imam salaf. Nah, karena kita sekarang ini baru mulai dan kita belum dibuka nih, ya kita tidak akan belajar dulu sekarang. Untuk hari ini kita tidak belajar kitabnya. Belajar kitabnya langsung, tapi mudah-mudahan pada bulan yang akan datang itu semuanya punya kitab. Jadi nantinya sistemnya itu kita sistem baca, sebagaimana kita belajar dulu baca, tapi tentunya bacanya sekarang dengan bacanya dulu itu berbeda. Kalau dulu mungkin kita belum banyak belum banyak tahu. Kalau sekarang kan cepet karena banyak tahu mufradatnya gitu, kosakatanya. Maka insya Allah meskipun 1 bulan sekali, ya mudah-mudahan aja kalau Syajaratul Ma'arif itu 300 berapa itu bisa selesai dalam 1 tahun, tapi nggak mungkin. Ibanatul Ahkam yang 4 jilid itu ya lumayan juga. Cuma yang menjadi rasa keterharuan Bapak itu ya, di antara para alumni ada ketertarikan ilmu. Jadi thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu diterapkan. Ya. Kapanpun sampai kapanpun, karena kita ini tidak sempurna. Ya. Termasuk Bapak sebagai guru
guru kalian juga nggak sempurna, banyak kekurangan dan terus banyak menggali. Boleh jadi Bapak akan mendapatkan ilmu dari perkumpulan kita ini, dapat ilmu yang baru. Kalau seandainya Bapak hanya membaca, Bapak berbicara, ilmu itu ilmu Bapak saja. Tapi ketika Bapak mendengar atau ada pertanyaan, boleh jadi ada ilmu baru untuk Bapak. Maka insya Allah mudah-mudahan setiap kita berkumpul, setiap kita mengkaji, ya, ada ilmu-ilmu yang baru untuk kita semua. Ya, biar tidak panjang lebar sebenarnya sekarang ini, karena kita ini pertama dan untuk pembukaan, ya, mari kita buka, ya, pengajian bulanan para alumni. Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk kita, ya. Karena semuanya kullun muyassarun lima khuliqalah, ya. Bahwa semuanya akan dimudahkan oleh Allah, ya, untuk sampai kepada takdir Allah, lima khuliqalahu, ya. Untuk apa Allah menciptakan dia. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang terus berjalan pada jalan Allah dalam artian fi talabil ilmi, maka Allah pasti akan memudahkan kita untuk belajar, dimanapun kita berada. Jadi kalau seandainya Allah mentakdirkan kita sebagai orang pelajar, seorang pelajar, maka Allah akan memudahkan kita untuk belajar. Jadi kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Kita mau menjadi apa? Kalau seandainya kita menjadi orang baik, Allah akan memudahkan kita untuk menjadi orang yang baik. Dan kalau na'udzubillah, al-'iyadzubillah, kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang tidak baik, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk seperti itu. Tapi al-'iyad billah, na'udzubillah, ya. Yang mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini, ya, artinya takdir kita oleh Allah itu dijadikan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu berjalan di fisabilillah, sehingga Allah sekarang ini diantaranya Allah memudahkan kita untuk berjalan mengikuti pengajian ini. Tapi tentu bukan pengajian ini bukan hanya pengajian di sini, tapi pengajian di mana saja. Kalau Allah memang sudah mentakdirkan seperti itu, menjadi orang yang pintar atau orang yang berilmu, pasti Allah akan memudahkan kita untuk belajar di mana saja. Ya. Ini saja kita cukupkan untuk permulaan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mungkin kalau ada pertanyaan, ada ini masukan-masukan, nanti aja Ustadz Dadu ya. Kalau ada masukan-masukan nanti sama Ustadz Dadu saja. Ya. Tapi yang kita ini kan ya mudah-mudahan semuanya punya kitabnya gitu. Ya. Mudah-mudahan semuanya punya kitabnya. Insya Allah Bapak yakin yang dengan kalimat tadi semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Kalau seandainya kita ditakdirkan untuk itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan kitab itu dari mana saja, ya, entah dari orang tua kita atau dari hasil jerih payah kita, insya Allah. Ya. Bapak cukupkan sekian dulu. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.